Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Saya Juliana Fajria Aisyah bersama dengan rekan saya yaitu Aulia Putri Ramasari. Kami dari kelas 21 Blended Postgraduate dengan jurusan Business and Communication Management. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini non thesis group yang telah kami buat dengan judul Perencanaan Kedai Pertama Susu Mbah Jaya. Pada tahun 2015 sampai tahun 2024, Teresia Gracia Sibolon melakukan survei pada populasi sapi yang ada di Indonesia, dan hasil dari survei tersebut membuktikan bahwa adanya kenaikan 4,70% pada tahun 2024, tetapi masih memiliki kesenjangan yang signifikan dengan tahun 2021. Dan yang seperti kita tahu, susu sapi dibedakan berdasarkan proses pengolahan dan kadar lemaknya. Dari sisi pengolahannya menjadi susu sapi murni atau segar, susu pasturasi, susu UHT yang tahan lama, susu bubuk hasil dari pengeringan, dan susu kental manis yang ditambahkan oleh gula. Sedangkan dari kadar lemaknya yaitu menjadi full cream yang memiliki 3,5-4% lemak, low fat yang memiliki 1-2% lemak, atau skim yang hampir tanpa lemak. Dari data dan periset yang telah kami lakukan, masyarakat lebih menyukai susu UHT dibandingkan dengan susu murni, karena konsumen menganggap susu murni memiliki rasa yang hambar dan memiliki bau yang cukup mengganggu atau perengus, dan rasanya yang cukup asin, serta masih kuatnya kebiasaan konsumsi susu manis atau susu bubuk yang lebih praktis. Padahal susu murni memiliki kandungan nutrisi yang cukup penting bagi tubuh. Dalam satu gelas susu segar murni terkandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral yang berperan penting untuk menjaga fungsi tubuh. Sebagai mahasiswi dari Business and Communication Management, kami melihat peluang bisnis yang ada dalam fenomena ini. Maka dari itu, kami menciptakan susu Mbah Jaya, yaitu produk susu murni yang diambil dari peternak lokal dan dikombinasikan oleh buah-buahan asli atau kondimen-kondimen modern seperti biskuit, Oreo, coklat, kacang, atau lainnya, guna untuk mengurangi rasa-rasa atau bau-bau yang mengganggu bagi konsumen tanpa mengurangi nutrisi-nutrisi yang ada dalam susu modern tersebut. Di tengah menjauhnya kafe, kopi, atau gerai minuman kekinian, keberadaan kedai susu masih tergolong sangat jarang ditemui. Fenomena ini justru membuka peluang bagi susu Mbah Jaya untuk tampil berbeda dengan menghadirkan kedai pertamanya yang sederhana namun nyaman. Next adalah masalah perencanaannya, yang mana bagaimana strategi komunikasi pemasaran dalam pembukaan kedai susu Mbah Jaya. Selanjutnya adalah tujuan perencanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, merencanakan pembukaan kedai pertama susu Mbah Jaya secara efektif dan efisien. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang dapat meningkatkan daya tarik dan awareness terhadap merek susu Mbah Jaya. Dan yang ketiga, membuat perencanaan budgeting dalam pembukaan kedai pertama yang dapat meminimalkan resiko dan memaksimalkan profitabilitas. Selanjutnya ada manfaat karya. Manfaat akademis menambah wawasan di bidang manajemen usaha kuliner, terutama dalam perencanaan pembukaan kedai susu. Yang kedua ada manfaat praktis, memberikan panduan yang jelas dan strategi yang aplikatif bagi pengelolaan susu Mbah Jaya dalam membuka kedai pertamanya. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan karya. Ruang lingkup dari karya ini yaitu perencanaan karya ini diperuntukkan untuk generasi milenial yang berlokasi di Jakarta dan fokus melakukan pembukaan kedai pertama susu Mbah Jaya. Sedangkan batasan karyanya fokus pada tahap awal pendirian kedai dan operasional dasar sehingga tidak mencakup rencana ekspansi. Selanjutnya ada literatur review, yang mana kami menggunakan 10 jurnal atau artikel dari penelitian sebelumnya yang mana relevan dengan proyek kami. Yang pertama ada Factors Influencing Consumer Intention to Purchase Plant-Based Milk Indonesia. Lalu ada Qualitative Content Analysis on Milk Life Instagram Towards Awareness of Lactose-Free Milk on Urban Indonesia Consumer. Ada juga Community-Based Marketing Strategies Among Local Culinary (MES) in Indonesia. Ada juga pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian susu, produk
produk di Jakarta. Ada juga the effect of social media marketing on purchase intention in the ready-to-drink tea industry in Indonesia. Selanjutnya ada determinants of consumer decision in purchasing fresh milk. Ada juga analysis of factor motivating consumer purchase using confirmatory factors analysis. Ada juga pengaruh higienitas, citra merek, dan harga terhadap keputusan pemilihan susu Indomilk. Ada juga nutritional, knowledge, and food choice. Dan yang terakhir, effect of marketing mix on consumer purchase decision of vegetable MSMEs. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kita menggunakan bisnis, komunikasi, dan komunikasi bisnis. Yang pertama ada bisnis, yaitu kegiatan individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui produksi, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa. Jenis bisnis sendiri itu ada 4. Yang pertama ada ekstraktif, ya contohnya adalah sumber daya alam. Yang kedua ada agraria, yaitu pertanian dan perkebunan. Yang ketiga ada industri, contohnya adalah produksi barang. Dan yang keempat ada jasa, contohnya itu pelayanan dan konsultasi. Kedua ada komunikasi, yang mana definisinya adalah proses penyampaian pesan dan ide agar tercipta pemahaman bersama. Jenis komunikasi sendiri itu ada verbal, non-verbal, formal, dan non-formal. Selanjutnya adalah komunikasi bisnis, yaitu menjadi sarana koordinasi dan membangun hubungan, yang mana tujuan dari komunikasi bisnis itu untuk membangun sebuah brand awareness. Apa sih brand awareness itu? Nah, brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu merek. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama untuk memudahkan konsumen untuk mengenali suatu brand, yang kedua mempengaruhi keputusan pembelian, yang ketiga meningkatkan nilai dan daya saing brand, dan yang keempat menanamkan brand di benak konsumen atau di top of mind. Selanjutnya di sini ada tujuan dan pendekatan komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah menyampaikan informasi secara efektif, membangun hubungan, mengatur aktivitas organisasi, dan meningkatkan produktivitas. Sedangkan pendekatan komunikasi bisnis yaitu informatif, persuasif, human relation, partisipatif, strategis, dan digital. Adapun strategi komunikasi pemasaran yaitu informatif to educative, persuasif to promotive, partisipatif to kolaboratif, relasional IMC atau integrated marketing communication, dan terakhir branding dan citra. Di bab 3 ini merupakan langkah-langkah pembuatan karya. Di sini kami menggunakan metode SOSTEK. SOSTEK merupakan sebuah kerangka kerja perencanaan yang dapat diterapkan untuk menyusun berbagai rencana, termasuk pengembangan bisnis. SOSTEK terdiri dari situation, objektif, strategi, taktik, action, and control. Situation merupakan tahap di mana kita menilai kondisi saat ini, seperti melihat pasar, pesaing, konsumen, tren, atau kekuatan bahkan kekurangan dari bisnis tersebut. Objektif yaitu kita menetapkan apa yang ingin dicapai, biasanya menggunakan SMART, spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu. Dan di tahap strategi, kita harus menentukan arah yang besar untuk mencapai tujuan, seperti target pasar, positioning, dan proposisi nilai. Dan di taktik, langkah-langkah operasional yang lebih detail seperti bauran, pemasaran atau 4P, product, price, place, and promotion. Di action, kita harus mengimplementasikan siapa yang melakukan apa, kapan dan bagaimana pelaksanaannya dalam kegiatan nyata. Di kontrol, pengukuran dan evaluasi monitor kinerja dan memastikan strategi berjalan dengan tujuan. Selanjutnya ada langkah pembuatan karya yang mana kami menggunakan SOSTEK. Yang pertama ada situation, kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strange, yang mana kami menggunakan susu segar dengan harga yang relatif terjangkau, minuman yang sehat, cocok untuk semua usia, dan banyaknya varian rasa. Kedua ada weakness atau kekurangan, yang mana umur simpan produk pendek karena kami tidak menggunakan pengawet, lalu kapasitas produksi masih terbatas, dan brand awareness kami tuh masih rendah karena kami masih pemula. Lalu ada opportunity, yang mana tren gaya hidup sehat dan makanan minuman alami meningkat di kalangan masyarakat urban. Yang kedua, potensi untuk masuk ke pasar digital melalui e-commerce dan food delivery seperti GrabFood dan GoFood. Lalu ada peningkatan minat konsumen terhadap produk lokal dan ramah lingkungan. Ada juga peluang kerjasama dengan UMKM kuliner atau kafe lokal untuk varian yang berbasis susu. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama,
persaingan ketat dari merek susu modern dan minuman kekinian. Yang kedua, perubahan harga bahan baku atau susu segar bisa mempengaruhi margin keuntungan kami. Yang ketiga, ketergantungan pada kondisi peternakan lokal seperti penyakit ternak, cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada objektif. Kita menggunakan SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Bound. Yang mana pada spesifik dalam menentukan sebuah objektif, pentingnya untuk memaparkan tujuan dari pengembangan proyek kita yang berjudul Perencanaan Pembukaan Kedai Susu Mbak Jaya. Selain itu, untuk membangun brand awareness, mendukung peternak lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pola hidup sehat melalui edukasi dan pendekatan lokal yang mudah diterima. Lalu ada measurable, yang mana saat menentukan objektif pada perencanaan komunikasi pemasaran harus diukur dengan menentukan seberapa banyak pengunjung dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Lalu ada achievable, yang mana membuat tujuan pengembangan bisnis yang realistis, dengan begitu karya atau proyek kami memungkinkan untuk dilakukan. Susu Mbak Jaya memungkinkan untuk melakukan promosi digital melalui sosial media Instagram ataupun TikTok. Selanjutnya ada realistik, yang mana membuat tujuan karya harus relevan dengan brand yang dapat mencerminkan nilai dari susu Mbak Jaya dan pengembangan pasar generasi muda yang menyukai produk lokal dan sehat sesuai dengan positioning produk. Yang terakhir ada time bound, yang mana menentukan tenggat waktu sehingga dapat mempersiapkan segala aktivitas yang ingin dilaksanakan. Susu Mbak Jaya menentukan dapat membangun brand awareness dalam waktu 6 bulan hingga 12 bulan. Oke, di strategi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentation, targeting, and positioning. Di segmentation terdiri dari demografis, geografis, fisiografis, dan perilaku. Sedangkan di targeting, primary target, secondary target. Dan di positioning, susu Mbah Jaya sebagai gerai susu segar lokal yang sehat, alami, tanpa pengawet, dikemas modern, dan menjadi tempat berkumpul sehat untuk semua umur. Oke, di taktik ini ada 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Di produk ini kami menawarkan susu murni yang dikombinasikan dengan buah asli atau juga dengan kondimen-kondimen lainnya. Di price ini, harga yang kami tawarkan cukup terjangkau, mulai dari 10.000 sampai 20.000. Place, kami memilih Halim Perdana Kusuma karena kami mendasari dari segi demografisnya. Halim merupakan wilayah yang padat penduduk dan didominasi oleh keluarga muda, pelajar, serta pekerja kantoran yang memiliki mobilitas tinggi dan semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Oke, terakhir yang promotion, kami akan mempromosikan brand kami atau susu Mbah Jaya tersebut di dalam sosial media seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya ada action, yang mana ada timetable dan budgeting, yang mana pada timetable sudah kami sertakan lengkap di proposal, dan untuk budgetingnya kita menggunakan penganggaran aset, yang mana pada mini tesis kami sudah tertulis dari pengeluaran awal, pengeluaran legalitas, dan pengeluaran rutinan dan bulanan. Yang terakhir ada kontrol, yang mana tindakan akhir di mana setelah dilaksanakannya langkah sebelumnya seperti strategi, taktik, dan action yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembuat karya. Sekian presentasi dari saya, Aulia Putri, dan rekan saya Juliana. Mungkin ketika ada salah, kurang, saran, dan kritik boleh disampaikan langsung melalui komen, yang mana akan saya perbaiki untuk kebaikan proyek kami berdua. Terima kasih dan selamat siang.